Selamat hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik dan semua keluarga di rumah, gimana nih kabarnya? Kakak berharap kabar adik-adik dan seluruh keluarga baik-baik ya. Karena kakak-kakak di sini kabarnya juga baik-baik. Nah, betul banget Kak. Hari ini kabar kita baik semua nih adik-adik. Nah, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, hanya karena kasih-Nya, kita masih bisa beribadah dan beraktivitas dengan baik. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, gimana kalau kita kenalan dulu nih sama kakak-kakak yang akan melayani pada hari ini. Di gitaris ada Kak Yakobus, dan di kahonis ada Kak Daniel. Di liturgos ada Kak Rachel dan Kak Olen. Nah, adik-adik kakak ajak untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau mengangkat pujian sebelum masuk ke dalam ibadah nih. Nah, biar kita jadi lebih semangat dan gak ngantuk lagi, yuk berdiri yuk. Nah, mari kita angkat pujian yang berjudul Sungguh Senangnya Naik Kereta. Diulang 2 kali ya. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Wah, Kak Rachel kayaknya masih kurang semangat nih Kak. Iya nih Kak. Gimana kalau kita nyanyi satu lagu pembuka? Nah, boleh banget tuh Kak. Tetap berdiri, mari kita angkat pujian Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Musik. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Semua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Semua anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah mau masuk ke dalam ibadah nih. Nah, kita mau bersaat teduh. Nah, dalam posisi tetap berdiri ya adik-adik, tutup mata, lipatkan tangan, dan tundukkan kepala. Mari kita bersaat teduh. Amin. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, karena kita sudah bersaat teduh, adik-adik diharapkan untuk tetap berdiri dengan tenang ya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, seperti burung pipit, kita juga sangat kecil di dunia ini. Burung pipit yang kecil aja sangat disayang Tuhan, apalagi kita. Di dalam hidup kita terdapat berlimpah kasih Tuhan, sehingga kita harus mampu mengasihi orang lain. Seperti ungkapan tadi, mari kita angkat pujian dari Kidung Ceria 17, Burung Pipit yang Kecil. Bunga mekung
Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Tetap dalam posisi berdiri, lipatkan tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini kami dapat berkumpul untuk melaksanakan ibadah IHMPA secara online hari ini. Kiranya Engkau memberkati kakak layan yang akan membawakan firman dan adik-adik yang mendengarkan. Kiranya ya Tuhan, ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian. Ayo dibuka Alkitabnya ya. Kita mau baca Mazmur dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 5. Kalau ulang lagi ya, Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 5 yang berbunyi demikian. Mazmur 103 ayatnya yang ke-1 hingga 5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Adik-adik, kita tidak boleh lupa betapa baiknya Tuhan kepada kita. Hanya karena kasih-Nya, kita diampuni, disembuhkan, serta ditolong oleh Tuhan. Sehingga kita juga harus mau untuk menolong orang lain yang kesusahan serta memaafkan yang bersalah kepada kita. Untuk meresponi Mazmur yang sudah kita baca tadi, mari kita angkat pujian dari Kidung Ceria 20, Bapa di Sorga. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk adik-adik yang sudah bisa membaca dan menulis, bisa mempersiapkan kertas dan pulpen untuk mencatat firman yang akan disampaikan pada hari ini ya. Nah, mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita dengarkan firman pada hari ini. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik apa kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Pagi ini kita ketemu lagi di ibadah online pelayanan anak GPIB Shalom Depok. Kakak seneng banget soalnya adik-adik masih setia mengikuti ibadah online setiap minggunya. Adik-adik udah siapin Alkitab belum? Kita buka Alkitab kita yuk sama-sama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita mau berdoa sama-sama ya. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih karena pada hari ini kami boleh mengikuti kembali ibadah online Pelkat PA GPIB Shalom Depok. Tuhan, sebentar kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah apa yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Siapkan hati dan pikiran kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13 yang berbunyi demikian. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13 yang berbunyi demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hinggaplah pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yehuda yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa yang mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yehuda dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdatangkan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yehuda maupun penganut agama Yehuda, Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Adik-adik lihat tulisan ini enggak? Kita baca sama-sama ya. Pentakosta. Adik-adik masih ingat nggak sih Pentakosta tuh apa ya? Ayo, siapa yang tahu Pentakosta tuh apa sih? Benar banget, Pentakosta itu peristiwa turunnya Roh Kudus. Nah, adik-adik tahu nggak sih apa yang terjadi waktu itu? Yang pertama, ada sesuatu yang turun dari langit, terus bunyinya tuh kayak tiupan angin keras gitu adik-adik. Kayak gini nih gambarnya nih. Sampai para murid Tuhan Yesus tuh bingung, apa tuh bunyi apa itu ya? Suaranya kenceng banget. Yang kedua, Roh Kudus turun di atas kepala murid Tuhan Yesus menyerupai lidah-lidah api. Yang kelihatan di gambar ya adik-adik, semua lidah-lidah api itu ada di atas kepalanya murid-murid Tuhan Yesus. Yang ketiga, para murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa roh dan berbahasa dengan berbagai macam bahasa daerah adik-adik. Nah, setelah peristiwa itu, murid-murid Tuhan Yesus berpergian ke seluruh daerah. Buat apa sih? Buat menceritakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Roh Kudus itu sekarang pun turun atas kita, atas kakak dan atas adik-adik. Oleh karena itu kita juga harus memberitakan firman Tuhan. Tapi kan aku masih kecil kak, aku belum berani, aku takut, aku nggak bisa. Memberitakan firman Tuhan itu nggak harus kayak adik-adik, teman-teman sini buka Alkitab dari Kisah Para Rasul 2, nggak harus begitu adik-adik. Memberitakan firman Tuhan itu cukup dengan adik-adik melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nanti Roh Kudus itu sendiri yang akan memampukan dan memimpin adik-adik.
Misalnya nih, adik-adik lagi ujian atau lagi ulangan. Terus kayaknya nih adik-adik, Kak, aku pengen nyontek deh. Tapi tiba-tiba adik-adik ngerasa, kayaknya aku nggak mau nyontek deh. Kayaknya nyontek tuh nggak baik deh, gitu. Itu salah satu contoh bimbingan Roh Kudus atas adik-adik. Atau misalnya nih, sebelum pandemi adik-adik disuruh jadi petugas upacara. Ih, aku takut, aku nggak bisa tuh ngomong di depan orang banyak, aku nggak berani. Tapi pasti nanti Roh Kudus juga yang akan memampukan adik-adik supaya bisa melakukannya dengan baik, gitu. Terus cara beritain firman-nya gimana sih, Kak? Bisa juga nih, misalnya adik-adik lagi main sama teman-teman, terus adik-adik ngelihat ada teman yang dijailin atau yang diejek-ejek. Nah, adik-adik cukup dengan menegur dan mengingatkan teman adik-adik itu, tapi mengingatkannya dengan baik-baik ya. Nah, itu juga bisa jadi contoh salah satu adik-adik memberitakan firman Tuhan. Nggak perlu takut karena adik-adik benar, karena ada Roh Kudus yang melingkupi adik-adik. Nah, supaya Roh Kudus tetap bersama kita tentunya juga harus selalu berbuat baik, rajin berdoa, rajin mengikuti ibadah hari Minggu Pelkat PA, dan juga baca Alkitab. Nah, setelah ini akan kita mau ngerjain aktivitas dari Kayoan. Wah, pasti seru banget nih. Tapi adik-adik jangan lupa ya, kalau udah dikerjain, boleh difoto terus dikirimkan ke WhatsApp grup Pelkat PA. Minta bantuan mama papa, kakak tunggu ya. Amin. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi ya sama Kayoan. Nah, sekarang waktunya kita untuk aktivitas adik-adik. Tadi kan Kak Ona udah menceritakan dan menjelaskan tentang firman Tuhan, tentang hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun atas murid-murid Tuhan Yesus. Dalam bentuk apa adik-adik? Dalam bentuk lidah-lidah api ada di atas kepala mereka. Nah, sekarang kita mau buat aktivitas ini adik-adik, bentuk lidah-lidah api juga. Tadi kan Kak Ona udah bilang karena ada Roh Kudus sudah turun, kita harus memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Nah, ini dia aktivitasnya yang akan kita buat adik-adik. Sekarang Kak Yohan mau jelasin ya gimana cara membuat aktivitas ini. Pertama, Kak Yohan mau jelaskan apa aja yang kita butuhkan ya adik-adik. Kita butuh kertas berwarna adik-adik, origami, atau kertas putih juga nggak apa-apa adik-adik. Nah, terus kalau udah, kita butuh kertas HVS atau kertas buffalo adik-adik untuk nanti kita mau tempel lidah-lidah apinya. Nah, terus ada juga spidol adik-adik atau alat tulis apapun yang adik-adik punya di rumah ya, boleh dipakai. Lalu kita juga butuh gunting adik-adik, nanti kita akan menggunting ya. Terus kita juga butuh ini, lem atau double tip atau solasi atau apapun yang adik-adik punya di rumah untuk merekatkan lidah-lidah api nanti. Nah, sekarang kalian mau kasih tahu nih, apa sih yang pertama-tama kita harus lakukan? Pertama, kita mau ambil kertas berwarna yang tadi kita sudah siapkan. Nah, kita mau menjeplak tangan kita adik-adik. Kita mau menjeplak nih, kayak gini nih, tuh. Kita gambar ya tangan kita, Kayuan contohin. Kita gambar tangan kita. Nah, kalau udah seperti ini adik-adik, kita gunting adik-adik. Kita gunting, gunting, gunting. Nah, terus nanti kalau udah digunting adik-adik akan jadi seperti ini. Dadah. Terus kita buat warna lain juga adik-adik. Nah, tuh nanti kalau udah ada dua, kita mau pasangkan adik-adik warna yang satunya dengan warna yang lain. Kayak gini adik-adik, tuh. Kelihatan kayak lidah-lidah api adik-adik yang ada di firman Tuhan tadi. Nah, kalau udah seperti ini, kita mau rekatkan. Dua bagian ini kita mau rekatkan. Yohan ambil dulu ya adik-adik. Nah, kita mau rekatkan. Kayak gini adik-adik, tuh. Nah, jadi kayak lidah api ya adik-adik. Tuh. Terus kalau udah, kita siapkan kertas yang tadi kita udah siapkan. Kita tempel gini adik-adik. Tuh, kita tempel. Sampai nanti jadinya
Ada banyak, Kak Yowan buatnya 3 karena tangan Kak Yowan besar-besar, tapi tangan adik-adik kan kecil-kecil, imut-imut, jadi bisa buat banyak. Nah, nanti lidah api yang adik-adik buat yang banyak ya nih. Terus nanti kalau udah di lidah-lidah apinya, Kak Yowan mau tulis apa aja yang Kak Yowan lakukan untuk memberitakan firman Tuhan. Contohnya Kak Yowan tulis rajin IHMPA dan saat teduh. Terus yang kedua, mendengar dan membantu orang tua. Terus yang ketiga, berteman dengan semua anak, gak boleh pilih-pilih adik-adik. Terus di paling bawah nanti mau ditulis, aku mau memberitakan firman. Nah, kayak gini adik-adik kalau sudah jadi. Nah, kalau begitu Kak Yowan tunggu ya aktivitasnya, jangan lupa dikerjakan, terus difoto, lalu dikirim ke grup Pelkat PA Shalom Depok. Sampai jumpa adik-adik. Gimana adik-adik firmannya? Bisa dimengerti kan? Kakak berharap adik-adik bisa mengerti dan menerapkannya di dalam kehidupan adik-adik. Jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya ya. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan bisa disatukan dengan persembahan mama dan papa ya adik-adik. Persembahannya bisa dikirimkan ke kantor gereja pada hari Selasa sampai Sabtu mulai pukul 10 pagi hingga 3 sore. Atau bisa men-scan barcode yang ada di sini adik-adik. Kak Rachel dan adik-adik, sekarang kita mendengarkan warta PA ya. Yang pertama, kami Kakak Layan Pelkat PA Shalom Depok mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik dan juga kakak-kakak layan yang berulang tahun pada tanggal 17 sampai dengan 23 Mei 2021. Tuhan Yesus memberkati pertambahan usia adik-adik dan juga kakak-kakak sekalian. Nah, yang kedua, adik-adik diharapkan untuk menuliskan absensi kehadiran ibadah di kolom komentar di bawah ini ya. Contohnya, Rachel kelas 6 sudah beribadah. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa menulis, bisa meminta bantuan mama, papa, atau orang lain yang mendampingi adik-adik selama beribadah. Adik-adik atau papa dan mama yang sedang mendampingi adik-adik selama ibadah ini, apabila ada kritik dan saran yang ingin disampaikan terkait ibadah IHMPA online ini, dengan sangat terbuka bisa disampaikan ke kakak-kakak layan Pelkat PA Shalom Depok melalui WhatsApp dan mengisi link ini. Nah, adik-adik dan juga Kak Olen, jangan lupa nih, minggu depan kita tetap beribadah bersama-sama di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak GPB Shalom Depok. Jam berapa? Tetap jam 7 pagi di channel GPB Shalom Depok, oke? Kak Daniel, Kak Yakobus, Kak Rachel, dan adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita telah tiba di penghujung ibadah hari ini. Semoga firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi dapat menjadi berkat untuk kita semua ya. Nah, Kak Olen dan juga adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, Kakak undang adik-adik untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu penutup yang terambil dari Kidung Ceria 233, Yesus Menginginkan Daku, bait 1-2. Dimanapun ku
Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberikan persembahan juga. Kita sekarang udah sampai di penghujung ibadah pagi ini. Sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Sebelum kita tutup ibadah ini, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami sudah boleh memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu dan juga memberikan persembahan. Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami kembali. Tuhan jaga kami, Tuhan berikan kami kesehatan, agar apapun yang kami lakukan dapat kami jalankan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu minggu depan.